Nila di sini dalam channel Sekolah Dasar TV yang akan senantiasa menemani adik-adik semua dalam belajar di rumah tentunya. Kali ini Kak Nila akan mengajak adik-adik semua untuk menjelajah materi kelas 2, tema 2, subtema 1, pembelajaran 3. Nah, sebelum kita belajar, siapkan dulu buku dan pensil kalian ya adik-adik, agar materi yang Kak Nila sampaikan ini tidak ambyar. Sebelum kita belajar, mari pahami dulu materi apa yang akan kita pelajari hari ini ya. Materi yang pertama adalah menentukan tekanan kuat dan lemah pada lagu anak. Yang kedua, menjelaskan makna kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda. Yang ketiga, menyatakan perkalian dua bilangan sebagai penjumlahan berulang. Bagaimana? Siapkah adik-adik untuk belajar? Tentunya siap ya. Tekanan, keras dan lembut pada lagu. Tekanan dalam lagu disebut juga dinamik. Dinamik ada yang lembut dan ada yang keras. Tanda garis merah seperti ini berarti bagian lagu yang dinyanyikan keras. Tanda bergelombang biru seperti ini berarti bagian lagu yang dinyanyikan lembut. Baris tanpa kedua tanda di atas dinyanyikan biasa. Nah, masih ingatkah adik-adik di rumah dengan lagu berdayung? Mari kita nyanyikan bersama sesuai dinamika dalam lagu tersebut ya. Lajulah perahuku, laju, meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju, ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku, laju, ke tempat yang aku tuju. Bagaimana adik-adik? Wah, hebat sekali ya. Adik-adik masih ingat bagaimana cara menyanyikan lagu berdayung? Setelah adik-adik bernyanyi dengan Kak Nila hari ini, Kak Nila akan mengajak adik-adik semua untuk mengamati sebuah teks berikut. Mari kita baca bersama-sama. Aku adalah sebuah benda. Bentukku segi empat. Aku digunakan untuk menulis sesuatu. Aku juga bisa dilipat menjadi beragam bentuk. Misalnya bentuk perahu, bentuk pesawat, bentuk burung, dan lain-lain. Apakah aku? Setelah mengamati benda tadi, mari kita diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Pertanyaan pertama. Benda apakah yang dimaksud? Ya, benar. Benda yang dimaksud adalah kertas. Pertanyaan yang kedua, apakah kamu mempunyai benda tersebut? Iya, aku mempunyai kertas. Hampir setiap anak memiliki kertas ya adik-adik, karena kalian semua sekolah. Yang ketiga, bagaimana bentuknya? Ingat-ingat teks yang sudah kita baca tadi adik-adik.
Iya, bagus. Bentuknya segi empat. Lalu, yang keempat, apa kegunaannya adik-adik? Betul sekali. Kegunaannya adalah untuk menulis dan dilipat menjadi berbagai bentuk untuk permainan. Tahukah adik-adik kertas yang biasa dilipat sebagai bentuk permainan? Iya, betul sekali. Namanya kertas origami. Benda-benda di sekitar kita. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya. Contoh benda yang kasar antara lain batu, pasir, dan kulit pohon. Contoh benda yang basah adalah air. Benda yang memiliki permukaan halus antara lain kapas, bulu, dan kertas. Tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita ya. Bentuk benda juga beragam. Ada yang bentuknya tetap, ada yang bentuknya berubah. Bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap, walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Sedangkan air di dalam gelas, jika dipindahkan ke botol, bentuknya akan berubah menyerupai botol. Nah, berdasarkan cerita benda-benda di sekitar kita yang telah kita baca tadi, mari kita diskusikan makna kata-kata berikut ini ya adik-adik. Bantu Kak Nila untuk menjawab makna dari kata-kata tersebut ya adik-adik. Kata halus maknanya adalah licin, lembut, atau tidak kasar. Kata kasar maknanya kesat atau tidak halus. Kata basah maknanya zat cair. Kata tetap maknanya tidak berubah keadaan atau bentuknya. Kata berubah maknanya berbeda dari semula. 100 untuk adik-adik semua di rumah. Bagus sekali adik-adik. Agar kita lebih paham, mari kita susun huruf-huruf berikut sehingga membentuk kata yang dimaksud. Kata yang pertama, memiliki petunjuk, tidak berubah keadaan atau bentuknya. Kata tersebut tersusun dari huruf E, P, A, T, dan T. Kata apa yang dimaksud? Sudah tahu? Ya, benar. Kata tetap. Kata yang kedua, memiliki petunjuk, kesat atau tidak halus. Masih ingatkah adik-adik? Kata tersebut tersusun dari huruf S, R, A, dan K. Kata apa yang dimaksud? Ya, tepat. Kasar adik-adik. Kasar berarti kesat atau tidak halus. Kata yang ketiga adik-adik, memiliki petunjuk, mengandung air. Kata tersebut tersusun dari huruf A, S, A, B, dan H. Kata
Apa yang dimaksud ya? Ya, benar sekali adik-adik. Basah. Pertanyaan selanjutnya. Kata yang keempat memiliki petunjuk licin, lembut, atau tidak kasar. Kata tersebut tersusun dari huruf S, L, U, A, dan H. Kata apakah ya yang dimaksud? Bagus sekali adik-adik. Kata halus. Kata yang kelima sekarang. Memiliki petunjuk berbeda dari semula. Tersusun dari huruf-huruf B, H, A, R, E, B, dan U. Kata apa ya yang dimaksud? Sudah tahu? Iya, tepat adik-adik. Berubah. 100 untuk adik-adik di rumah. Sekarang, mari kita lakukan bersama-sama percobaan mengenai sifat-sifat benda adik-adik. Kak Nila yakin kalian suka dengan percobaan. Benda yang pertama adalah kertas adik-adik. Kertas ini akan kita letakkan di atas meja. Kemudian perhatikan bentuk dan besarnya adik-adik. Apakah bentuknya berubah? Ternyata bentuknya tidak berubah dan ukurannya juga tetap ya. Setelah itu, mari kita angkat kertas ini dan kita letakkan piring di atas meja. Kemudian, letakkan kertas itu di atas piring. Apa yang terjadi adik-adik? Perhatikan bentuk dan besarnya. Apakah bentuknya berubah? Wah, ternyata bentuknya sama sekali tidak berubah dan ukurannya juga tetap sama ya adik-adik. Kemudian ada benda yang kedua. Apa ini? Benda ini merupakan batu. Batu kita letakkan di atas meja adik-adik. Lalu kita perhatikan bentuk dan besarnya. Apakah berubah bentuknya? Wah, ternyata bentuknya tidak berubah dan ukurannya juga tetap. Setelah itu, masukkan batu yang sudah kalian ambil dari meja tadi ke dalam gelas. Kemudian perhatikan bentuk dan besarnya batu itu. Apakah bentuknya berubah adik-adik? Ternyata bentuknya tidak berubah Kak, dan ukurannya juga tetap sama. Nah, setelah kita mencoba kegiatan tadi, mari kita simpulkan adik-adik. Apakah adik-adik di rumah bisa menyimpulkan? Iya, tepat sekali. Kesimpulannya adalah bentuk kertas dan batu selalu tetap walaupun dipindah ke tempat yang berbeda adik-adik. Paham sampai di sini? Paham ya? Sekarang Kak Nila akan mengajak adik-adik semua untuk mengamati gambar batu berikut ini. Nah, kira-kira ada berapa
kelompok batu ya yang ada pada gambar tersebut. Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi ada berapa kelompok batu yang terdapat dalam gambar tersebut adik-adik? Ya benar, ada 3. Sekarang mari kita hitung berapa jumlah batu dalam setiap kelompoknya adik-adik. 1, 2, 3, 4. Jadi ada berapa adik-adik? Ada 4. Betul sekali. Sekarang kita akan ubah ke dalam kalimat matematika perkalian 2 bilangan. Ya adik-adik, 4 ditambah 4 ditambah 4 dapat kita tuliskan karena penjumlahan 4 ini ada sebanyak 3 kali, maka kita tuliskan dulu 3 di sini. Kemudian kita kalikan dengan angka yang dijumlahkan. Tadi berapa adik-adik? Iya, betul sekali. Angka 4 ya adik-adik. Jadi 3 dikali 4 hasilnya adalah 12. 12 ini juga didapatkan dari hasil penjumlahan berulang. 4 ditambah 4 ditambah 4. Selanjutnya ada berapa kelompok batu adik-adik? Ada 4 kelompok batu adik-adik. Maka dari itu langsung saja kita ubah ke dalam bentuk kalimat matematika perkalian 2 bilangan. Karena setiap kelompoknya terdiri dari 3 batu, maka kita tuliskan di sini angka 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Sebanyak berapa kali adik-adik? Sebanyak 4 kali adik-adik. Karena jumlah kelompok batu yang ada pada gambar ada 4 kelompok batu. Maka dari itu dijumlahkan sebanyak 4 kali. 3 ini dijumlahkan sebanyak 4 kali. Maka dari itu kita tuliskan di sini adik-adik. Berapa adik-adik? Angka 4. Betul sekali adik-adik. Kemudian kita kalikan dengan angka yang tadi sudah dijumlahkan, yaitu angka 3. Jadi 4 dikalikan 3 sama dengan 12. 12 ini juga berasal dari hasil penjumlahan berulang tadi, yaitu 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Jadi perkalian 2 bilangan ini dapat dikatakan merupakan penjumlahan berulang. Oke adik-adik, setelah kalian mendengar penjelasan dari Kak Nila tadi mengenai perkalian dan penjumlahan berulang tentunya, sekarang mari kita tentukan bilangan yang tepat untuk soal berikut ini. Soal yang pertama, Kak Nila memiliki 3 kelompok pensil. Setiap kelompoknya terdiri dari 2 pensil. Nah, kita akan langsung saja mengubahnya ke dalam kalimat matematika perkalian 2 bilangan. Karena dalam setiap kelompok terdiri dari 2 pensil, maka dari itu kita akan tuliskan di sini 2 ditambah 2 ditambah 2. Sekarang kita lihat ada berapa kali penjumlahan berulang yang terjadi adik-adik? Betul sekali. Ada 3 kali ya. Maka dari itu akan kita tuliskan di awal
angka 3. Setelah itu akan kita kalikan dengan angka yang dijumlahkan adik-adik. Coba perhatikan, berapa angka yang dijumlahkan? Betul sekali, angka 2. Kita akan tuliskan di sini angka 2. Setelah itu mari kita hitung penjumlahan berulang ini untuk memperoleh hasil akhir adik-adik. Mari kita hitung bersama. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Jadi 3 dikali 2 sama dengan 6. Lanjut soal yang kedua adik-adik. Soal yang kedua, di sini Kak Nila memiliki 2 kelompok bola merah. Dalam setiap kelompoknya terdiri dari 5 bola merah. Nah, kita akan ubah ke dalam bentuk kalimat matematika perkalian 2 bilangan ya tentunya. Kita akan tuliskan di awal karena setiap kelompoknya terdiri dari 5 bola warna merah di dalamnya, maka dari itu akan kita tuliskan angka 5 ditambah 5. Setelah itu kita lihat, ada berapa kali penjumlahan berulang di sini yang terjadi? Ya, betul sekali. Ada 2 kali penjumlahan berulang, maka dari itu akan kita tuliskan angka 2 di sini. Setelah itu akan kita kali dengan angka yang dijumlahkan. Angka yang dijumlahkan adalah? Iya, betul sekali. Angka yang dijumlahkan adalah 5 adik-adik. Kita akan tuliskan di sini ya, 5. Setelah itu akan kita jumlahkan penjumlahan berulang ini. 5 ditambah 5 sama dengan 10 adik-adik. Jadi 2 dikali 5 sama dengan 10. Lanjut ke soal yang ketiga. Di sini Kak Nila memiliki 4 kelompok. Nah, setiap kelompoknya terdiri dari 1 kapal kertas adik-adik. Kita akan ubah dalam bentuk kalimat matematika perkalian 2 bilang. Karena setiap kelompoknya terdiri hanya 1 kapal kertas, maka dari itu kita akan tuliskan di sini berapa adik-adik? Angka 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1. Dari sini bisa kita lihat ada berapa kali penjumlahan berulang yang terjadi? Ya, betul sekali. Ada 4 kali penjumlahan berulang yang terjadi. Maka dari itu kita akan tuliskan di sini angka 4 adik-adik. Dari sini akan kita kalikan dengan angka yang dijumlahkan. Berapa angka yang dijumlahkan ya? Iya adik-adik, betul sekali. Angka yang dijumlahkan adalah angka 1. Kita akan tuliskan di sini adik-adik. Angka 1. Nah, baru kita akan hitung hasil dari penjumlahan berulang ini. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 1, 3. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Maka, hasil perkalian 4 dikali 1 sama dengan 4 adik-adik. Soal berikutnya. Soal yang keempat. Kak Nila memiliki 4 kelompok apel adik-adik. Setiap kelompok apel terdiri dari 4 buah apel. Nah, mari kita ubah ke dalam bentuk kalimat matematika perkalian 2 bilangan. Karena dalam satu kelompok apel terdiri dari 4 buah apel di dalamnya, maka dari itu akan kita tuliskan 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Kita lihat, ada berapa kali penjumlahan berulang yang terjadi adik-adik? Ya, betul sekali adik-adik. Ada 4 kali penjumlahan berulang yang terjadi. Maka dari itu, di sini akan kita tulis angka 4 adik-adik. Lalu akan kita kalikan dengan angka yang dijumlahkan. Berapa angka yang dijumlahkan? Ya, benar. Angka 4 adik-adik. Kita tuliskan 4 di sini. Kemudian akan kita jumlahkan penjumlahan berulang berikut ini. 4
ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 4 sama dengan 12. 12 ditambah 4 sama dengan 16. Jadi 4 dikali 4 sama dengan 16. Betul sekali. Tunggu. Masih ada soal lagi. Soal nomor 5. Udin meletakkan kerikil ke dalam 6 lubang pada permainan congklak. Setiap lubang diisi 5 kerikil. Nah, kita bayangkan adik-adik, ada 6 lubang. Setiap lubangnya itu diisi 5 kerikil. Nah, tulislah kalimat matematikanya. Mari kita tulis bersama. 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. Karena ada 6 lubang, kita ibaratkan penjumlahan berulang ini adalah 6 lubang. Lalu, angka yang dijumlahkan inilah isi dari setiap lubangnya. Maka dari itu, dapat dikatakan penjumlahan berulang 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 artinya 6 dikalikan 5. Setelah itu, tentukan hasilnya adik-adik. Hasil dari 6 dikali 5 adalah, karena 6 dikali 5 merupakan penjumlahan berulang dari 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5, maka dari itu kita akan menghitungnya dari penjumlahan berulang ini adik-adik. Coba kita hitung bersama-sama ya. 5 ditambah 5 sama dengan 10. 10 ditambah 5 sama dengan 15. 15 ditambah 5 sama dengan 20. 20 ditambah 5 sama dengan 25. 25 ditambah 5 sama dengan 30 adik-adik. Jadi 6 dikali 5 sama dengan 30. Sampai di sini adik-adik paham? Paham ya? Karena adik-adik sudah paham, cukup sekian dari Kak Nila. Semoga materi yang Kak Nila berikan pada pembelajaran kali ini bermanfaat untuk adik-adik semua di rumah ya. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Dan ajak teman-teman kalian yang belum bergabung untuk belajar bersama Kak Nila dalam channel Sekolah Dasar TV. Sampai jumpa lagi dan tunggu video Kak Nila selanjutnya. Bye-bye.